Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan perikop Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a, kelanjutan dari perikop Injil Yohanes yang kita renungkan kemarin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kutipan firman hari ini dari Injil Yohanes bab 14, Tuhan Yesus mengatakan atau berbicara tentang damai sejahtera sebagai bagian dari pesan-pesannya di dalam perjamuan terakhir. Yesus mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Saudari-saudara, dalam pengalaman hidup kita merasakan bahwa hidup itu tidak hanya ditopang oleh harta, oleh kekuasaan, oleh popularitas, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah fana, bersifat duniawi dan sementara. Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesuslah yang dapat menopang hidup kita, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Itulah damai sejahtera yang melampaui akal budi kita, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh harta, tidak bisa diberikan oleh kekuasaan, tidak bisa diberikan oleh popularitas. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, walaupun atau meskipun kita tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki kekuasaan, tidak populer, akan tetapi ketika hidup kita ditopang oleh Allah, ditopang oleh damai sejahtera, kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam damai sejahtera. Kesejahteraan itu tidak dapat diukur hanya dengan tampilan lahiriah. Sungguh tidak dapat diukur dengan tampilan lahiriah, tetapi terutama ditemukan di dalam komitmen untuk hidup sebagai manusia beriman yang bermartabat. Ketika Tuhan mengatakan saudara-saudari, ia meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sesungguhnya dia menegakkan daya rohani agar kita memiliki komitmen yang kuat kepada iman kita. Iman yang telah kita akui. Iman yang kita hayati. Iman tidak membuat hidup kita menjadi lebih mudah,
Iman tidak membuat kita menjadi zero masalah, pergumulan, pergulatan, tantangan. Tidak. Tetapi iman membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi dunia dengan macam-macam situasinya. Menghadapi pengalaman-pengalaman pergumulan, pergulatan yang kadang-kadang tidak kita duga. Iman memberi kita peneguhan, iman memberi kita kekuatan, dan iman membuat kita menjadi penuh harapan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik dalam perayaan Ekaristi kita sebagai orang Katolik. Dalam tata perayaan Ekaristi kita, di dalam katakanlah bagian perayaan Ekaristi kita, sebelum kita menyambut komuni, di situ ada doa damai. Persis dikutip dari perikop Injil Yohanes hari ini. Sebelum komuni, imam akan mendoakan itu. Tuhan Yesus bersabda, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Lalu kemudian sebagai umat kita menanggapi dengan berdoa, Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Setelah itu baru kita menyambut komuni. Sehingga saudara-saudari, kadang kalau kita ke gereja, tetapi tidak menyambut komuni, rasanya ada sesuatu yang kurang. Kadang kalau kita ke gereja atau tidak ke gereja, rasanya ada yang belum plong. Tetapi kalau kita sudah ke gereja, sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah ambil bagian dalam komuni, kita pulang dengan hati yang plong, dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Mengapa demikian saudara-saudari? Karena hidup kita, karena diri kita telah dipenuhi oleh Tuhan sendiri yang menawarkan damai sejahtera, yang membuat hidup kita, membuat iman kita terus bertumbuh, yang membuat kita tetap kuat dan teguh menjalani hidup dengan segala suka dan dukanya. Maka saudari-saudara, meski sekali lagi kita tidak memiliki banyak harta, tidak punya kuasa, tidak punya popularitas, jangan pernah kehilangan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itulah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Damai sejahtera yang melebihi pertimbangan-pertimbangan akal budi, yang melampaui akal. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan sendiri. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tetaplah beriman kepadanya, percaya kepada Tuhan, dan milikilah selalu damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh Tuhan yang baik, yang meninggalkan damai sejahtera dalam hidup kami, damai sejahtera dalam hati kami, damai sejahtera yang melampaui akal budi, damai sejahtera yang memberi kekuatan, yang menopang harapan, yang menguatkan kami dalam menjalani hidup di tengah dunia, dalam siarah menuju kepadamu. Berilah kami damai sejati, sehingga kami dapat menjadi pembawa damai-Mu juga kepada orang-orang lain. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita.
Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah memiliki damai sejahtera, dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.